Kalau kesimpulan survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan bahwa 75% masyarakat Indonesia itu puas dengan kinerja Presiden, itu paling tidak kita bisa mengurai tiga aspek ya. Yang pertama, apakah kesimpulan itu didasarkan pada pengambilan sampel yang memang memenuhi syarat, sehingga betul-betul tidak diketahui ketika sampel itu diambil, ujung dari kesimpulan itu belum diketahui. Itu yang pertama. Ataukah bahwa sampel ini sudah patut diduga nanti kesimpulannya akan seperti yang dibayangkan sejak awal. Ini jelas menjadikan survei itu ya hal yang meragukan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa manfaat dari survei itu, atau tujuannya apa melakukan survei itu. Apakah sekedar memberikan gambaran bahwa masyarakat puas, atau itu bisa dijadikan guiding misalnya bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia karena masyarakat puas dengan kinerja Presiden, atau bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah survei itu siapa yang membiayai. Nah, kalau jawabannya adalah masih terkait dengan apa yang menjadi kesimpulan, artinya itu berdasarkan pada order tertentu untuk menyimpulkan tertentu, maka sebetulnya hasil survei itu sudah batal demi kejujuran akademis ya, karena sejak awal sudah didesain semacam itu. Nah, barangkali kalau Bung Burhanuddin Muhtadi maupun lembaga-lembaga survei yang lain yang ingin benar-benar mengetahui peta sesungguhnya, ya sebetulnya data bisa secara terbuka diperoleh, misalnya di X, atas isu tertentu yang terkait dengan tokoh tertentu, itu bagaimana respon yang barangkali jumlahnya melebihi dari jumlah responden yang diperlukan oleh survei. Itu jelas akurasinya jauh lebih tinggi. Nah, saya kira dari situ justru kesimpulan itu akan lebih fair. Misalnya nih pertanyaannya ya, kalau kesimpulannya sebaliknya, misalnya masih menggunakan runtutan kerja dari Burhanuddin tadi, mulai dari siapa yang membiayai, kemudian betul-betul ingin memperoleh gambaran dari masyarakat. Seandainya kesimpulannya adalah sebaliknya, misalnya hanya 25% yang puas dengan kinerja Presiden, apakah hasil survei itu tetap akan dirilis? Saya menduga kok tidak. Sehingga dari situ kita sudah bisa menduga bahwa survei di sini berbeda dengan kalau misalnya dibandingkan dengan survei yang dilakukan misalnya oleh EIU ya, Economist Intelligence Unit, satu lembaga yang akurasinya bisa jadi guiding bagi pelaku-pelaku ekonomi. Nah, kalau kesimpulan yang disampaikan oleh Burhanuddin tadi ini mau dijadikan pegangan atau bacaan oleh siapa? Apakah pelaku ekonomi atau apa? Ya, itu yang kita tidak tahu, yang hanya Burhan tadi yang maupun yang membiayai survei itu yang tahu maksudnya. Salam konstitusi.